Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemeragaan Power Apps sebagai salah satu aplikasi yang ditawarkan oleh Microsoft 365. Nah, Power Apps ini apa sih? Jadi Power Apps ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat aplikasi juga ya tentunya ya, karena namanya Power Apps. Nah, jadi ini untuk laman utamanya, nah ada environment nih. Environment kan maksudnya adalah kayak lingkungan atau data pusat gitu. Nah, ini ada dari other environment ya, yakni ITS, dan juga ada environment pribadi yang bisa kita buat sendiri. Nah, setelah itu kita akan langsung create aplikasi. Nah, ini ada banyak sekali pilihan. Kita bisa membuat mulai dari dasar, membuat dari data first, SharePoint, Excel, SQL, dari image maupun dari Figma. Nah, jadi kalau misalnya dari image pun ini juga sangat menarik ya. Jadi kita bisa membuat layaknya kita gambar terlebih dahulu bentuk formnya, kemudian akan diterjemahkan oleh Power Apps. Nah, ini misalnya kita buat dari blank app terlebih dahulu ya, kita fokuskan ke blank canvas. Ini ada formatnya, jadi format tablet atau HP. Nah, aplikasi ini kita coba penjelasan singkat gitu ya. Nah, ini kita akan dijelaskan secara singkat mengenai tampilannya ketika kita akan membuat aplikasi. Nah, ini adalah screen 1 ya, ini screen 1. Terus habis itu di sebelah sini ada kayak properti screen 1, ada fillnya warna putih kan ya. Kita bisa ubah jadi warna hitam atau mungkin kita kembalikan ke warna putih lagi. Nah, setelah itu ada background image. Kita juga bisa nambah nih, misal kita nambah apa kira-kira, misal nambah ini ya, kita bisa nambah, nah ini seperti ini ya, tapi saya rasa ini kita kosongkan dulu saja. Setelah itu ada advanced di sini lebih detail, jadi properties, penjelasan untuk properties tapi lebih detail. Ideas ini fitur baru tapi belum, tidak terlalu fokus di situ terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa menambahkan nih, misal text label ini biasanya buat kayak mau nulis sesuatu, kayak text label itu sesuatu yang kita tulis tapi itu sebagai bagian dari tampilan ya. Misal kita halo, nah gitu, kita tulis halo di sini, kita taruh di sini. Kemudian ada juga edit edit form ini ya. Jadi edit form ini ya untuk mengedit form, tapi ini harus terkoneksi ke suatu data terlebih dahulu. Kalau text input, nah ini tuh untuk memasukkan data atau mungkin tulisan gitu. Habis itu ada juga date picker ini adalah untuk memilih tanggal. Banyak sekali yang dapat ini. Input ini seperti ini, text input, tanggal, pen input, drop down itu berbentuk pilihan ya. Nah, ini berbentuk pilihan. Terus habis itu juga kita di sini propertiesnya bisa bisa kita tambahkan ya. Nih itemsnya, value itemsnya misal nih, oke, kita buat baru, ini akan new kolomnya adalah kita coba misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Kita save and close. Oke, proses loading. Nah, ini kita coba ya. Misal kita mau coba. Nah, ini. Jadi tadi 1, 2, 3 ada pilihannya di sini ya. Terus ini juga kita bisa memasukkan. Nih, kita bisa halo. Nah, terus habis itu oke. Nah, bisa saja. Oh iya, jadi tadi peringatan tadi ini sebenarnya kita tuh bisa ngetes untuk mengklik biasa ya. Klik-klik biasa itu hanya dengan menggunakan ini alt. Kita hold alt, kita bisa pencet ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya mau nulis itu agak susah kalau misalnya sambil klik alt. Nah, kan susah. Makanya ya sebisa mungkin pakai yang ini. Gitu. Ini juga ada ikon-ikon yang disediakan oleh Microsoft-nya. Misal kita mau, ini ada kalkulator, ada kalender. Nah, ini kita bisa ya, misal ini gini, mau taruh di sini gitu mungkin. Oke. Nah, kurang lebih begitu ya.
Tapi gimana sih integrasinya kalau misalnya kita mau masukin form gitu terus nanti masuk? Nah, ini susahnya mulai dari awal adalah menyambungkannya ke database. Jadi kita harus buat baru. Enaknya gimana kalau kayak gitu? Enaknya adalah kita menggabungkannya dengan SharePoint. Jadi ini Power Apps ini ada integrasinya dengan SharePoint. Kita langsung aja kita peragakan. Kita jangan lupa di save terlebih dahulu. Kemudian akan langsung kita peragakan. Menunggu dulu. Oke, sini sudah. Kita leave app-nya. Kemudian kita buat baru berdasarkan SharePoint. Nah, ini. Oke, ini ada connectionnya. Kita pilih SharePoint-nya. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa menambahkan SharePoint gini ya. Terus habis itu diintegrasikan ke akun teman-teman. Ini ada SharePoint. Misal kita pilih yang ada list. Jadi ini tuh aplikasinya menggunakan SharePoint itu hanya ketika ada list. Proyek kelompok ini merupakan salah satu list yang pernah saya buat di video penjelasan pemeragaan SharePoint. Nah, ini kita lagi dibuat. Oke, kita tunggu dahulu. Nah, ini ya. Jadi ini ada beberapa tugas yang ada di SharePoint-nya. Misal kita mau, dan ini sangat berfungsi ya. Jadi misal kita mau misal kita random dulu aja deh, masukin random gitu. Masukin random ya. Tadi ada 3 item. Terus habis itu ini tanggung jawabnya hanya bisa diisi dengan pengisinya. Kita enter. Nah, ini otomatis akan tertambah ya datanya ya. Nah, ini seperti tadi kita bisa mengetes, tapi agak susah kalau misalnya kita hold alt terus. Kita coba cek di website kita. Oke. Langsung saja. Nah, ini dia. Jadi ini muncul ya. Jadi ada integrasinya dengan SharePoint Power Apps ini. Tapi gimana sih kira-kira kalau misalnya kita mau mempublishnya ya? Tadi aja kita langsung klik di sini, kita publish aplikasi input proyek kelompok misalnya ya. Jadi ketika kita sedang di luar, sedang memegang HP, namun kita tidak memungkinkan untuk membuka website yang menurut pribadi SharePoint ini cukup berat untuk di running di HP. Jadinya dengan menggunakan aplikasi, ketika kita perlu menginput suatu proyek biar nggak kelupaan, ini kita bisa langsung aja menggunakan aplikasi ini. Nah, ini kita bisa share juga ke kolega kita, ke teman-teman kita gitu. Ini langsung aja. Nah, ini kita misal mau share ke teman satu kelompok gitu ya. Oke, kita share. Nah, ini 2 orang ini juga bisa diubah permissionnya gitu. Dan juga kita bisa memberikan email gitu. Ini juga bisa ditentukan kita tuh mau ngasih email invitation apa enggak. Tapi karena ini sifatnya hanya mengetes, maka kita tidak perlu memberikan email invitation. Namun sewaktu-waktu jika teman-teman ini mau mengakses, bisa gitu. Oke, kita share aja. Lalu kita testing ya. Ini aplikasinya. Oke, kita tambahin misalnya kita allow. Jadi tadi yang di allow itu adalah penggunaan akun untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika kita isi penanggung jawab, nah yang muncul adalah akun kita, karena yang bisa mengisi adalah hanya pengisi, dan yang akan mengisi ini kita sendiri. Title-nya misalnya T gitu ya, kita coba isi random aja statusnya. Oke, ini ternyata ada tugas. Oke, kita buat gitu ya. Belum mulai, terus habis itu kita enter gitu. Ini akan tertambah di sini dan di sini. Oke, tertambah juga begitu. Jadi ini adalah penjelasan aplikasi Power Apps menggunakan SharePoint. Selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat mengenai penggunaannya dengan image. Nah, selanjutnya ini kita akan menggunakan fitur image. Ini ya, ada penjelasannya, convert an image into an app. Jadi ini harus jelas seperti ini dan tidak seperti ini. Ini contoh-contohnya ya. Dan complex form jangan seperti ini. Multi page-nya juga jangan. Oke, kita next saja langsung. Namanya misal custom gitu ya. Coba kita coba dulu. Ini kita bisa membuat sendiri atau kita bisa menggunakan sample image. Nah, teman-teman karena sudah lihat tadi sampel kalau misalnya membuat seperti apa,
bisa buat sendiri, tapi ini kita akan gunakan sampel image ya. Misal kita coba pilih yang ini, terus ini kan karena bentuknya seperti tablet seperti HP, maka format yang direkomendasikan adalah HP. Jika bentuknya tablet, maka direkomendasikan bentuknya tablet. Kita coba yang ini deh, yang tablet misalnya. Nah, ini akan di-identify. Nah, kira-kira komponennya apa aja? Ini kan task planner tulisannya text label. Terus ini adalah text input. Kita mau input di sini. Terus habis itu juga ada status yang drop down ya. Terus habis itu assign to. Nah, ini text label juga kayak misal kira-kira contohnya assign to-nya kemana. Nah, ini harusnya ada ini ya, harusnya ada ini. Nah, ini kita bisa ubah juga nih, ubah ke text input ya. Oke, terus habis ini juga drop down text input. Ini bukan text input tapi lebih ke date picker ini tuh. Terus add text. Oke, create ini button. Oke, sudah selesai, kita langsung next aja. Nah, ini kita bisa milih perlu connect ke data first atau ke skip, atau kita skip. Nah, ini coba kalau kita peragakan. Nah, ini kita bisa membuat tabel baru ya. Nah, ini terus ini kolomnya, jadi kayak kolom untuk ini task name, created by, description. Ini kita bisa resize. Nah, oke. Kalau sudah, kita next. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini bentuk cardnya, kita create. Nah, ini dia sudah selesai. Kita juga bisa mengubah bentuknya sehingga terlihat dengan baik. Oke, terus ini datanya juga ada di sini. Kita coba edit data ya. Nah, ini kita bisa nih task name, add text, assign to. Oke, coba kita mainkan ya. Misal belajar. Oke, distributionnya. Oke, statusnya baru ya, assign to diri sendiri, priority-nya 2, effort, due date, effort 1 jam misal, teks tugas gitu. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Kita coba edit data. Nah, jadi kita juga ini bisa dilihat ya, jadi ini muncul. Nah, kita juga bisa mengubah drop down-nya. Tadi kan hanya sampai 2 ya. Nah, kita bisa ubah nih, misal nih hanya 2, kita bisa ubah ke gini. Kita bisa tambahkan di sini misal 1, prioritas 1, prioritas 3 gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya, kalau mau diurutkan juga bisa, kita langsung urutkan saja. Ini berarti kebalik 1, 2. Oke, kita cek. Oke, nah terus habis itu kita coba input lagi. Kita coba belajar lagi kuliah, misalnya tugas kuliah gitu. Habis itu created by dosen kita, misal Pak A gitu. Coba ya, descriptionnya adalah tugas membuat makalah misalnya. Statusnya udah lama nih sebenarnya, assign to ya, assign ke diri sendiri, kita sendiri kan pastinya. Priority ke pertama harusnya nih, harusnya priority pertama. Due date-nya masih bulan depan misal nih. Oke, masih tanggal 18. Effort berapa, misal 50 jam ya, ini membuatnya harus 50 jam. Teksnya adalah makalah gitu. Kita create, nanti akan masuk ke ini, ke data kita di sini. Nah, ini dia ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya.